Shalom Jemaat Tuhan, saya Pastor Yer. Selamat datang di ibadah tengah minggu ICA Jemaat Indonesia Hong Kong. Hari ini kita kembali bersama-sama bersatu hati datang kepada Tuhan, hendak memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan belajar daripada firman-Nya. Saya berdoa bahwa ibadah ini akan menjadi sebuah berkat buat Anda, sebuah berkat di tengah minggu untuk kita bisa semakin serupa dengan Tuhan, belajar daripada firman-Nya. Dan juga kita akan saling mendoakan satu dengan yang lain. Saya percaya banyak mujizat telah terjadi, banyak jawaban doa telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh berhenti berdoa juga untuk orang lain, supaya mujizat yang sama terjadi dalam kehidupan orang lain. Jika Anda diberkati dengan ibadah tengah minggu ini, saya mendorong, bagikanlah kepada orang lain, supaya berkat yang kita alami bersama-sama dapat terjadi juga dalam kehidupan mereka, dan mereka juga bisa memberkati orang lain, dan kita semua semakin diberkati bersama-sama sebagai satu tubuh Kristus. Jemaat Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Kita akan memulai dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepada Tuhan pada saat ini membawa seluruh kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mengalami hadirat-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan tubuh Kristus yang lain melalui online ya Bapa. Dimanapun kami berada, meski kami tidak berkumpul di satu tempat, Roh-Mu lah yang akan mengikat kami. Roh-Mu lah yang akan mengikat hati kami ya Tuhan, sehingga kami bisa saling menguatkan. Kami bisa dikuatkan juga melalui setiap firman, pujian, dan doa yang kami panjatkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami siapkan hati kami persembahkan waktu ini ya Tuhan. Berbicaralah di antara kami, di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita beribadah bersama-sama. Salam jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, saat ini kita kembali bertemu di ibadah tengah minggu. Di tengah kesibukan kita, mari kita berikan waktu kita sejenak untuk kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya, mari kita pujikan satu pujian. Tuhan Allah bertata atas pujian kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Tuhan Allah kita bertata, Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya, sekali lagi katakan, Tuhan Allah kita bertata. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa, ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Kepada kuasa dalam pujian, yang sanggup
membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, kuasa dalam pujian. Nyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan satu pujian yang berkata, firman-Mu berkata engkau beserta denganku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu menantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata kau, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kemuliaan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata kau beserta denganku. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, sayap-Mu
Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan dengan sayapmu, sayapku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa pujian dan penyembahan itu menyukakan hati Tuhan. Pujian dan penyembahan kita menjadi sebuah aroma yang wangi di hadapannya, dan telah juga memberikan sebuah penghiburan, kekuatan, pengharapan yang baru buat setiap hati dan iman kita semuanya. Kita akan melanjutkan dengan merenungkan firman Tuhan. Seperti judul yang sudah Anda baca terlebih dahulu tadi, kita akan berbicara mengenai sebuah kekudusan Allah. Jemaat Tuhan, kekudusan Allah itu penting. Jemaat Tuhan, saya tahu topik ini bukanlah topik yang populer buat orang Kristen hari ini. Namun menurut saya, ini adalah sesuatu hal yang masih harus terus diperdengarkan kepada seluruh jemaat Tuhan, supaya kehidupan mereka bisa semakin serupa dengan Tuhan, supaya mereka semua tetap membawa sebuah dampak dan pengaruh yang besar di tengah jemaat, di tengah masyarakat yang ada. Kekudusan berawal daripada atribut yang Allah miliki. Kita semua tahu bahwa salah satu atribut mengenai Allah yang kita sembah itu ia adalah Allah yang kudus. Alkitab telah mencatat beberapa ayat di Alkitab, sekitar 600 kali lebih Alkitab menuliskan kata kudus. Dan itu juga menunjukkan tentang bagaimana Allah sebagai Allah yang kudus. Yesaya 6 ayat 1-4 dikatakan seperti ini. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Jemaat Tuhan, ini adalah sebuah penglihatan yang dilihat oleh Nabi Yesaya pada saat itu, sebelum dia dipanggil untuk melayani Tuhan.
Sebuah penglihatan yang begitu mulia, sebuah penglihatan yang menggambarkan bagaimana kekudusan Allah itu sungguh sangat luar biasa. Tadi kita baca bersama-sama di ayat yang ketiga, para serafim bukan hanya mengatakan Allah itu kudus, atau kata kudus hanya diucapkan satu kali saja. Tidak. Serafim dengan jelas mengatakan kekudusan Allah dengan diulang-ulang 3 kali banyaknya. Kalau kita merenungkan, mengapa seseorang harus mengulangi kata tersebut lebih daripada 1 kali? Hal ini akan menunjukkan mengenai bagaimana sesungguhnya apa yang dikatakan itu melebihi daripada apa yang bisa kita bayangkan. Contohnya, ketika serafim berkata kudus, 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 itu sedang berbicara bahwa memang kekudusan Allah itu luar biasa. Kalau saya sedang berbicara kepada Morial dan mengatakan kepada sesuatu yang memang sangat melebihi pikirannya, saya akan menggunakan sebuah ekspresi dan akan mengulangi kata tersebut. Contohnya, mungkin ketika saya melihat seseorang yang besar dan saya cerita kepada Morial, Morial, saya tadi baru saja melihat orang yang sangat besar, besar dan besar sekali. Tentu imajinasinya akan melihat bahwa Papa baru saja melihat sebuah monster, besar dan besar, besar sekali. Dia berusaha untuk mengimajinasikan kebesaran orang yang baru saya lihat. Karena saya sedang menekankan bahwa orang ini bukanlah orang biasa, melebihi normal, melebihi rata-rata, melebihi standar orang besar. Dan sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh serafim. Ketika dia berkata bahwa kudus, kudus, kuduslah Allah semesta alam, maka itu menunjukkan Allah itu benar-benar kudus dan mulia. Sebuah kekudusan yang tidak bisa kita ketemukan dimanapun. Sebuah kekudusan yang membuat kita menjadi hormat dan takut akan Dia. Namun bukan hanya kudus, kudus, kudus. Tidaklah cukup bagi serafim mengatakan kekudusan Allah seperti itu. Dia menambahkan dengan seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaannya. Seluruh bumi dipenuhi dengan kemuliaannya. Dengan begitu kita bisa melihat bahwa betapa agungnya kekudusan Tuhan semesta alam ini. Cukup besar untuk memenuhi seluruh bumi. Kata-kata ini dibuat bahwa inspirasi dari Roh Kudus untuk membawa imajinasi kita ke tempat yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memiliki sebuah imajinasi yang menakjubkan bahwa kemuliaan Allah mewakili kekudusan yang luar biasa dan perlu kita hargai bersama-sama. Tuhan semesta alam itu kudus. Kudus, kudus memenuhi bumi. Kudus mulia, Dia adalah Allah yang kudus. Ayat berikutnya dikatakan juga seperti ini. Di Imamat pasal 19 ayat 1-2. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Masih banyak ayat lain yang bisa menggambarkan kekudusan Allah. Di awal ini saya memberitahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Kalau kita melihat dalam bahasa Ibrani, kekudusan itu berasal dari kata kadosh yang bisa memiliki 2 makna. Makna yang pertama adalah memotong. Dimaknai dengan seperti ini, menjadi kudus berarti terputus atau terpisah dari segala sesuatu yang lain. Kalau kita melihat bahwa Allah itu kudus, berarti Allah terpisah dengan dosa. Tidak ada sedikit pun dosa dalam kehidupan Allah. Bahwa dosa sama sekali jauh daripada lingkungan kerajaan Allah. Allah itu kudus, tanpa dosa dan tanpa cacat. Karena memang terputus dan terpisah. Kata kados juga memiliki arti suci murni. Artinya menjadi kudus berarti menjadi murni secara moral sepanjang waktu dalam segala cara yang memungkinkan. Itu tadi sifat Allah. Dia murni, Dia pure, Dia kudus, Dia suci.
Dan tidak ada dosa yang sedikit pun mengkontaminasi kekudusan Allah. Masih banyak lagi yang bisa kita katakan mengenai kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan bukanlah sebuah aspek dari siapa Dia. Dia adalah Allah yang kudus. Dalam segala sesuatu yang Dia lakukan, itu menunjukkan kekudusannya. Tuhan itu suci dalam setiap sifat dan tindakannya. Dia suci dalam keadilan, Dia suci dalam kasih, Dia suci dalam belas kasihan, Dia suci dalam kekuasaannya sebagai Tuhan, Dia suci dalam kedaulatannya, Dia suci dalam kebijaksanaan, Dia suci dalam kesabaran, Dia suci dalam kemarahannya sekalipun, Dia suci dalam kasih karunia, Dia suci dalam kesetiaan, dan Dia Allah yang suci dalam belas kasihannya kepada kita semuanya. Jemaat Tuhan, sudahkah saya cukup memberikan sebuah pengingat buat kita semua? Meyakinkankah saya sudah menyampaikan bahwa Allah itu kudus? Karena mungkin banyak orang hari-hari ini sudah lupa mengenai kekudusan Allah. Banyak orang hanya melihat bahwa Allah itu kasih, dan kasih seolah-olah bahwa Allah bisa ditolerir. Tidak, Allah itu kasih, amin. Tetapi kita tidak lupa bahwa Dia masih Allah yang kudus. Tidak ada abu-abu di dalam kekudusan Allah. Kudus atau tidak kudus, hitam atau putih, tidak ada yang bisa ditolerir. Meski Dia kasih, penuh kasih, meski Dia adalah kasih, Dia adalah Allah yang kudus, yang benar-benar suci dan murni. Nah, firman Tuhan hari ini kita akan fokus menjawab sebuah pertanyaan. Mengapa kekudusan Allah itu penting? Kita akan melihat lebih dalam lagi. Tadi saya sudah menjawab mengapa kekudusan Allah itu penting. Karena memang Allah itu adalah kudus. Tetapi kepentingan apa yang bisa kita lihat dari sudut pandang manusia? Mengapa kekudusan Allah itu penting dan penting bagi kita? Yang pertama, bahwa kekudusan merupakan panggilan Allah. Allah menyatakan dirinya kudus, tetapi ada sebuah panggilan ilahi yang Dia berikan kepada seluruh umat manusia supaya kita bisa menjadi kudus. Hal pertama yang perlu kita pahami mengenai kekudusan bahwa Tuhan memanggil Anda untuk menjadi kudus. Kekudusan bukanlah sesuatu yang hanya diperuntukkan kepada para pemuka agama saja. Kekudusan bukan hanya diberikan bagi para pendeta, misionaris, atau pemimpin gereja, atau pelayan Tuhan. Kekudusan itu diberikan kepada semua orang yang mau menerima kekudusannya Allah. Tuhan memanggil semua orang supaya menjadi kudus dan menuju kepada kekudusan Allah. 1 Petrus ayat 1:15 berkata seperti ini. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jemaat Tuhan, ada panggilan ilahi Allah untuk kita bisa menjadi kudus. Tuhan itu kudus, Dia itu suci, Dia murni tanpa dosa. Dan Dia memanggil saya dan saudara untuk menjadi seperti Dia, mengalami kekudusannya. Anda mungkin berkata, wah sulit sekali menjadi orang yang kudus. Namun kitab suci sudah jelas memberitahukan kepada kita bahwa sama seperti Tuhan yang memanggil Anda adalah kudus, demikian pula Dia memanggil Anda untuk menjadi kudus dalam segala hal yang Anda lakukan. Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus seperti aku kudus. Hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Adalah kehendak Allah kita perlu dikuduskan. Adalah kehendak Bapa supaya kita bisa menjadi kudus. Alkitab berkata bahwa Allah menghendaki agar kamu dikuduskan. 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata seperti ini. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Adalah menjadi kehendak Allah kita semua menjadi kudus, hai jemaat Tuhan. Kita tidak boleh berada di dalam dosa, karena itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Maka Allah memiliki kehendak untuk kembali merebut manusia menjadi kudus, yang pernah
kotor oleh karena dosa itu masuk dalam kehidupan manusia. Adalah kehendak Allah agar kita semua bisa dipisahkan baginya, dipisahkan dari dosa, supaya kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 jelas mengatakan itu, bahwa kita semua seharusnya, dan kita sudah menerima panggilan itu. Kehendak Allah mau supaya kita semua menjadi kudus oleh karena Dia kudus. Allah menghendaki supaya kita semua kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Jemaat Tuhan, Ibrani 12 ayat 14 berkata seperti ini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Allah sungguh tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada hubungan dengan manusia. Allah tahu persis bahwa tanpa kekudusan manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah, tidak bisa hidup bersama-sama dengan Allah, tidak bisa melihat Allah. Ada sebuah jarak yang memisahkan oleh karena dosa itu. Maka Allah berkehendak supaya kita semua bisa dikuduskan. Kita semua bisa menerima kekudusan Allah. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kekudusan itu bukanlah sebuah pilihan. Kekudusan itu adalah sebuah keharusan. Kekudusan adalah syarat setiap orang untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kekudusan adalah syarat daripada keselamatan itu sendiri. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan bisa mengalami persekutuan dengan Bapa di surga. Jadi jemaat Tuhan, kita tidak boleh memandang sebelah mata mengenai hal ini. Kita semua awalnya adalah orang-orang berdosa, tetapi ada panggilan ilahi untuk bisa menerima kekudusan Allah. Ada sebuah panggilan kudus supaya kita semua bisa mengalami rekonsiliasi yang rusak oleh karena dosa sebelumnya. Kita bisa direkonsiliasi, hubungan itu bisa diperbaharui, dan kita bisa mengalami kekudusannya Allah. Jadi kita semua dipanggil untuk bisa mengalami kekudusan Allah. Poin yang kedua adalah kekudusan merupakan anugerah. Ini penting dan tidak boleh kita lupakan. Ada orang yang memiliki sebuah cara berpikir yang salah mengenai kekudusan. Saya akan menunjukkan beberapa cara berpikir yang salah, dan semoga ini tidak menjadi cara berpikir Anda. Ada yang berpikir bahwa kekudusan itu adalah bersifat agamawi. Kekudusan tidak seperti itu, jemaat Tuhan. Ada orang yang berpendapat bahwa jika mereka suci, jika mereka kudus, mereka harus berjalan berkeliling dengan tatapan mata berkaca-kaca. Mereka menggunakan jubah putih, dan cara berbicara mereka berbeda dengan orang biasanya. Memakai cara berbicara seperti orang sedang berkhotbah di depan mimbar. Kekudusan tidak membuat kita menjadi aneh di hadapan banyak orang. Memang kekudusan harus membuat kita berbeda, tidak menjadi sama dengan dunia dalam hal keputusan, dalam hal cara kita menyampaikan sesuatu, dalam hal emosi. Dan itu bisa membuat kita menjadi berbeda. Saya ambil contoh, jika orang terbiasa dengan merokok, kita mengambil keputusan karena kita mau hidup kudus, kita tidak merokok. Kalau orang biasa suka minum minuman beralkohol, mereka menikmati hidup di bawah pengaruh alkohol. Oleh karena kita sedang dalam hidup kekudusannya Allah, kita memilih tidak melakukan itu. Atau ada orang yang suka menunjukkan emosinya kepada banyak orang, dan itu menjadi lumrah. Kita sebagai anak Tuhan berkeputusan untuk hidup kudus, kita tidak melakukannya. Memang itu bisa menjadi sesuatu hal pembeda, tetapi jangan sampai hanya kekudusan dalam bersifat fisik semata. Karena semua yang bersifat fisik yang bisa dilihat orang, itu akan menjadi agamawi.
Tetapi jika kekudusan itu berasal daripada hati kita, dan itu akan ditunjukkan atau dapat dicerminkan melalui perilaku yang baik, maka itu adalah kekudusan yang sesungguhnya yang daripada Tuhan. Ada yang berpikir bahwa kekudusan berarti hidup sendiri. Kekudusan tidak berarti hidup sendiri, jemaat Tuhan. Kekudusan tidak berarti Anda duduk di sudut ruangan tertentu, di satu tempat tersembunyi, dan hanya memikirkan tentang Tuhan. Kekudusan bukan berarti Anda keluar dari komunitas dan menjadi orang asing sehingga tidak membutuhkan orang lain, dan hanya fokus menghabiskan waktu untuk membaca Alkitab dan berdoa bersama Tuhan. Ada orang yang berpikir seperti itu. Memang ada kalanya kita sebagai orang percaya, kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Tetapi itu tidak boleh membuat kita keluar dari komunitas. Biarlah kekudusan kita akan membuat kita lebih bahagia, lebih bisa menyesuaikan diri, lebih damai, dan lebih berguna, membuat dampak yang baik di dunia ini, bukan sebaliknya. Lalu juga ada orang yang berpikir bahwa kekudusan itu dapat didapatkan, diperoleh dengan sebuah usaha manusia. Kekudusan tidak dapat dicapai dengan kemauan atau usaha diri sendiri. Banyak orang yang berpikir bahwa kekudusan adalah sesuatu yang harus kita capai dengan perbuatan baik. Mereka menganggap hal itu adalah sebuah usaha sendiri yang diterapkan terhadap perilaku dan kebiasaan. Namun, kekudusan tidak ada kaitannya dengan perilaku saya. Kekudusan tidak bisa diperoleh dengan apa yang bisa kita kerjakan baik menurut norma dan kacamata manusia. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa kita sesungguhnya adalah manusia yang berdosa. Kita adalah kotor. Dan kita tidak hanya bisa mengganti sifat yang buruk ini dengan berperilaku baik, melainkan melalui salib Kristus. Itulah mengapa saya berbicara di poin yang kedua. Kekudusan merupakan anugerah. Jemaat Tuhan, jangan pernah lupakan ini. Kekudusan merupakan anugerah karena melalui kematian dan pengorbanan Yesus. Kita harus menerima dan percaya kepada kematiannya. Dan itulah yang akan membuat kita menjadi kudus di hadapan Allah. Kolose 1 ayat 21 berkata seperti ini. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. 2 Timotius 1 ayat 9 berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita di dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Yesus mati untuk mengampuni kita semuanya. Yesus mati untuk menyucikan kita semua. Yesus mati untuk membuat kita menjadi benar di hadapan Allah. Dan hari ini saya mau bertanya buat kita semua yang belum percaya kepada Yesus. Engkau tidak bisa menguduskan dirimu dengan apa yang engkau lakukan secara jasmani. Karena sesungguhnya jasmani kita ini adalah jasmani yang memang kotor dan berdosa. Engkau membutuhkan Kristus supaya engkau bisa menjadi seseorang yang kudus. Maukah engkau percaya kepada Tuhan dan menerima kekudusan Allah? Dengan kekuatan yang engkau lakukan, akan ada batasnya engkau akan menjadi berdosa kembali. Tetapi kekudusan Allah akan masuk dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan jika engkau mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, supaya engkau menjadi umat yang kudus, supaya engkau menjadi anak Allah yang kudus, supaya engkau menjadi anak Tuhan yang kudus. Bukan kudus oleh karena perbuatan baikmu, tetapi kudus oleh karena Dia sudah mati menebus engkau secara lunas dari setiap dosa-dosa yang masuk dalam kehidupanmu. Dan bagi kita semua yang sudah menerima kekudusan Allah,
yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah sampai kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai kekudusan Allah itu kita kotori lagi dengan kita berkata, aku tidak lagi mau percaya kepada Tuhan, aku tidak mau lagi menyembah Tuhan, dengan alasan apapun. Mungkin alasan ekonomi, alasan mungkin jodoh, alasan mungkin supaya dapat sesuatu. Jangan sampai semua yang bersifat semu ini menjadi kita kehilangan kekudusan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua. Kekudusan adalah sebuah anugerah. Mari kita terima bersama-sama dan kita pelihara. Kekudusan adalah pemberian ilahi daripada Tuhan. Mari kita terima, kita percayai, dan kita terus pegang. Jangan pernah lepaskan. Jemaat Tuhan, adalah mustahil untuk menguduskan diri dengan perbuatan baik, tetapi menjadi mungkin melalui kematian Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Poin yang ketiga, proses pengudusan masih berlangsung. Jemaat Tuhan, pengudusan ada dua jenis namanya. Pengudusan pertama adalah ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah pengudusan roh kita, di mana kita dikuduskan sehingga kita memiliki identitas yang baru di dalam Tuhan, sehingga kita bisa menjadi anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi menguduskan diri kita dengan perbuatan baik, tetapi Tuhan sendiri yang masuk dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anaknya yang kudus. Tetapi pengudusan yang kedua adalah pengudusan iman kita. Kita perlu terus mengalami proses pengudusan di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam hal iman kita. Proses itu belum berhenti. Sebuah proses pengudusan supaya kita bisa semakin serupa dengan Kristus. Secara roh, kita sudah memiliki roh yang baru di dalam Tuhan. Tetapi terkadang ada kelemahan-kelemahan dalam hidup kita yang perlu kita terus perjuangkan. Itulah yang disebut pengudusan yang masih terus berlangsung. Alkitab menyebut hal ini sebagai pengudusan atau sanctification. Proses di mana kita perlu bertumbuh di dalam kekudusan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita tidak bisa melakukannya dengan usaha sendiri. Yesus mati untuk menjadikan kita kudus, dan saya harus percaya kepada Dia untuk membantu saya bertumbuh di dalam kekudusan Allah. Galatia 2 ayat 19-20 berkata seperti ini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anaknya yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita sudah mati dan disalibkan dengan Kristus, dan sekarang kita hidup bersama dengan Kristus supaya daging kita tidak menjadi dominan dan kita terus mengalami pertumbuhan di dalam kekudusan Allah. Jemaat Tuhan, Filipi 1 ayat 6 mengatakan seperti ini. Sebuah penghiburan buat kita semua. Karena proses pertumbuhan di dalam kekudusan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Seringkali kita jatuh bangun. Tapi Filipi 1 ayat 6 ini akan menjadi sebuah penghiburan dalam proses pengudusan yang masih berlangsung. Dikatakan seperti ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jika Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam diri kita semua melalui Kristus, kita dapat yakin Ia akan menyelesaikannya bersama-sama dengan kita. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu merasa bersalah ketika engkau masih jatuh ke dalam kelemahan-kelemahanmu, engkau masih jatuh kepada keputusan-keputusan yang salah, engkau masih gagal untuk menjaga proses pertumbuhan di dalam kekudusan. Allah yang akan menyertai. Ada 3 cara supaya kita bisa menjadi terus bertumbuh di dalam pengudusan. Dan saya akan tutup dengan ini.
Cara supaya proses pengudusan terus berlangsung, yang pertama adalah dengan mengakui. Engkau harus belajar mengakui dosa-dosamu kepada Tuhan dan kepada orang yang dapat dipercayai. Terkadang banyak orang denial, banyak orang mengelak, merasa bahwa dirinya tidak melakukan dosa, merasa bahwa itu baik-baik saja. Kita perlu mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, aku sudah berdosa. Kita perlu mengakui kepada orang-orang yang bisa kita percayai, di mana kita perlu bertanggung jawab di bawah otoritasnya. Baik itu ketua Kingdom Group, baik itu kami para hamba Tuhan. Engkau perlu mengakui dosa itu. Dengan demikian engkau akan ditemani, dibimbing. Akui bahwa engkau masih melakukan dosa dan membutuhkan sebuah pendampingan dari orang lain. Dan dosa itu tidak akan berlaku lagi. Dosa itu tidak akan bisa kita lakukan kembali karena ada orang-orang yang menjagai dan melindungi kita. Setelah diakui maka harus ada pertobatan. Bertobatlah. Berpalinglah dari dosa dalam hidup Anda. Katakan kepada Tuhan bahwa Anda tidak ingin hidup lagi seperti ini. Minta Tuhan untuk Anda berubah. Dan yang ketiga adalah komitmen. Perbaharui komitmenmu. Perbaharui komitmen yang pernah Anda bangun dan Anda gagal terhadapnya. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan kuasa Tuhan, engkau akan hidup di dalam kekudusan Allah, sehingga engkau bisa serupa dengan Dia, sehingga engkau bisa semakin dekat dengan Dia. 3 poin sudah saya sampaikan buat kita semua jemaat Tuhan. Holiness matters. Kekudusan Allah penting. Karena kekudusan merupakan panggilan Allah, kekudusan merupakan anugerah Allah, dan proses pengudusan di dalam diri kita itu masih berlangsung supaya kita semakin serupa dengan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada saat ini mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Sebuah firman yang menantang kami untuk terus mengalami pengudusan bersama dengan Engkau. Ampuni jika selama ini kami masih jatuh ke dalam dosa. Mungkin dosa secara material, mungkin dosa secara seksual, mungkin dosa secara emosional. Bentuk apapun dosa yang masih ada dalam hidup kami ya Tuhan, yang mungkin kami masih melakukannya, kami mohon ampun ya Tuhan. Biarlah kami bisa berbicara dengan orang-orang tertentu untuk menemani kami, mendampingi kami, sehingga kami Tuhan bisa mengalami kekudusan Allah, bertumbuh di dalam kekudusan Allah. Dan kami mau bertobat Tuhan, meninggalkan semuanya itu dan kembali kepada Tuhan, memperbaharui setiap komitmen-komitmen yang pernah kami bangun, yang pernah kami buat di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi kudus adanya. Dan pada waktunya orang akan berkata bahwa memang kami adalah anak Allah. Kami membawa dampak yang baik, kami menjadi berkat buat banyak orang. Perluaslah ya Tuhan kapasitas kami. Perluaslah Tuhan pengaruh kami melalui kekudusan yang kami bangun setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur telah menerima kekudusan yang daripada Allah. Dan kami akan terus jaga kekudusan itu. Kami akan mau terus menguduskan kehidupan kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Allah. Di dalam nama Yesus, kami berucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya.
dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau kegantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau beserta denganku. Haleluya Tuhan. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sekali lagi katakan, dengan sayap-Mu, sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama.
Saya percaya bahwa Allah sudah berbicara kepada hati kita masing-masing, dan kita akan terus melanjutkan proses pengudusan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita akan semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita bisa membawa dampak yang lebih besar bagi banyak orang, dan sehingga kita bisa semakin dekat dengan Dia, menikmati persekutuan dengan Tuhan setiap harinya. Kita akan menaikkan syafaat pada saat ini. Saya percaya bahwa Dia Tuhan yang masih mendengar doa. Saya percaya bahwa mujizatnya masih berlaku sampai hari ini. Jika ada di antara kita yang sedang membutuhkan doa, membutuhkan sebuah mujizat tertentu, bersepakatlah bersama dengan kami. Namun jika Anda memiliki pokok doa yang berbeda dengan kami, panjatkanlah doamu terus kepada Tuhan. Kami akan mengamenkannya, dan Tuhan akan menjawab pada waktunya seturut dengan kehendak-Nya. Saat ini kita akan berdoa buat beberapa jemaat yang sedang mengurus pekerjaan mereka. Ada yang sedang menunggu visa, ada yang sedang mencari pekerjaan yang baru, majikan yang baru. Ada yang mungkin harus perjalanan ke Indonesia, meninggalkan Hong Kong sejenak karena ada beberapa urusan. Kita berdoa buat seluruh jemaat, khususnya dalam hal pekerjaan, supaya semuanya Tuhan atur dengan baik, supaya semuanya tepat pada waktunya, tidak akan terlambat, supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin tidak mudah untuk menunggu, mungkin tidak mudah untuk mencari majikan yang baru, tetapi jika Allah ada bersama dengan kita, Dia akan membuatnya lebih mudah, Dia akan membuatnya lebih mungkin. Kalau kata orang mungkin mustahil dan sebagainya, Allah kita masih berkuasa, sanggup melakukan sesuatu yang ajaib buat seluruh umatnya. Jadi mari kita berdoa buat jemaat-jemaat yang sedang bergumul mengenai pekerjaan. Berikutnya kita akan berdoa buat keluarga kita yang ada di Indonesia. Hampir mayoritas jemaat IC Indonesia berada di Hong Kong ini oleh karena keluarga. Ada yang harus menopang orang tua, ada yang harus menghidupi keluarganya sendiri, suami dan anak-anaknya. Tetapi ada juga yang harus bekerja untuk masa depan mereka. Kita berdoa buat keluarga kita supaya Tuhan jagai setiap anak-anak keturunan kita semuanya dapat bertumbuh dengan baik, tetap takut akan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dan sehingga masa depan mereka bisa memiliki masa depan yang penuh dengan harapan, penuh dengan mujizat Allah, penuh dengan pertolongan Allah. Kita berdoa buat orang tua kita. Mungkin ada mereka yang sedang sakit hari-hari ini, atau mereka sedang dalam keadaan kondisi tertentu yang tidak menyenangkan. Kita minta campur tangan Tuhan turun atas setiap orang tua kita. Apapun itu masalah yang sedang dihadapi, biarlah Tuhan campur tangan. Amin. Biarlah Tuhan lakukan mujizat. Jangan pernah putus harapan. Jangan pernah hilang pengharapanmu. Ada Tuhan yang sanggup bekerja. Janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah berdusta dan Dia tidak pernah lalai untuk menggenapinya. Maka sekarang mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama, meminta kemurahan Tuhan dan mengklaim setiap perjanjiannya. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, hamba berdoa buat seluruh umat-Mu yang sedang dalam pergumulan mengenai pekerjaan. Hamba mendengar Tuhan, hamba tahu ada beberapa yang sedang menunggu visa ya Tuhan. Menunggu sesuatu yang mungkin memakan waktu cukup panjang ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan membuat semua prosesnya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, kami butuh kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kami butuh campur tangan-Mu. Kami tidak bisa ya Tuhan menggunakan kekuatan kami secara manusia, karena ini sudah di luar kendali kami ya Tuhan. Namun Tuhan, Engkau sanggup bekerja di tengah proses visa tersebut Tuhan, sehingga itu akan selesai tepat pada waktunya, sehingga proses itu tidak akan semakin panjang ya Tuhan. Proses itu akan lancar, baik-baik saja, karena Allah terlibat di sana. Hamba berdoa buat mereka yang sedang mencari majikan yang baru ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, supaya mereka bisa bertemu dengan majikan yang baik hati, majikan yang takut kepada Tuhan, majikan yang mengasihi, menerima bukan hanya sebagai seorang tenaga kerja, tetapi menjadi bagian daripada keluarga mereka ya Tuhan.
mereka bisa diterima dengan baik. Mereka memiliki kebebasan-kebebasan yang menjadi hak mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, tunjukkan ya Tuhan, arahkan mereka Tuhan kepada sebuah keluarga yang memang berasal daripada Tuhan. Engkau yang akan mengirim keluarga-keluarga yang baik untuk mereka bisa kenal, membawa mereka kepada sebuah pekerjaan yang lebih stabil, yang lebih baik ya Tuhan. Kami bawa setiap rencana mereka ya Tuhan, berkati setiap rencana mereka ya Tuhan. Mungkin mereka sedang memiliki beberapa perencanaan dalam hidup mereka. Biarlah Allah campur tangan di sana. Biarlah Allah melakukan perkara yang besar, perkara yang ajaib di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya kepada kuasa-Mu. Engkau sanggup membuka pintu yang mungkin secara manusia tertutup. Karena jika Engkau sudah membuka, tidak ada yang bisa menutupnya. Dan namun Tuhan, jika Engkau sudah menutupnya, kami tidak akan memaksa. Mungkin itu sudah daripada kehendak Allah untuk melindungi kami. Tuhan Yesus yang baik, berikan pekerjaan ya Tuhan buat jemaat-Mu hari-hari ini, yang sudah mungkin sekian lama ya Tuhan mencari, yang mungkin Tuhan waktunya sudah mepet ya Tuhan. Semuanya akan terjadi secara mujizat dalam nama Yesus. Ini akan menjadi sebuah kesaksian yang besar, bahwa Allah menjawab doa, bahwa Allah memelihara, bahwa Allah membawa, memimpin mereka kepada sebuah keluarga yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, hamba juga berdoa buat setiap keluarga kami yang ada di Indonesia. Kami berdoa buat setiap orang tua kami. Kami berdoa buat setiap pasangan hidup kami. Kami berdoa Tuhan buat setiap keturunan kami ya Tuhan. Jagai mereka semua dalam nama Yesus. Oleh karena jarak ya Tuhan, mungkin ada beberapa masalah, kesalahpahaman, konflik ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan mengatur. Jika ada di antara kami ya Tuhan memiliki keluarga yang kurang peduli, Tuhan Yesus yang baik, berbicaralah di hati setiap keluarga mereka ya Tuhan, supaya mereka lebih perhatian, supaya mereka tidak hanya mengandalkan uang daripada jemaat-Mu ya Tuhan, supaya mereka tidak hanya melihat kepada penghasilan dan kebutuhan mereka semata, tanpa memperhatikan bagaimana lelah dan capeknya seluruh jemaat yang ada di Hong Kong ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, biarlah Engkau yang akan memberikan sukacita, damai sejahtera ke tengah setiap keluarga mereka ya Tuhan, supaya kasih mereka tidak didasarkan kepada uang materi, supaya kasih mereka didasarkan di dalam kasih Tuhan, kasih mereka didasarkan sebagai sebuah hubungan keluarga darah, di mana anak dengan orang tua, suami dengan istri, orang tua dengan anak-anak keturunan mereka ya Tuhan. Semuanya akan menjadi baik kembali oleh karena Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Jika ada yang kekurangan, Tuhan yang akan cukupkan, Tuhan akan pelihara. Jika ada yang susah, Tuhan akan hiburkan. Jika ada yang lemah hari-hari ini, Tuhan akan kuatkan semuanya dalam nama Yesus. Anggota keluarga kami akan tetap baik-baik saja di dalam perlindungan Bapa di surga. Setiap keluarga kami tidak akan mengalami bencana, tidak akan mengalami kecelakaan. Semua dalam penjagaan Allah melalui malaikat-Mu yang Kau utus Tuhan memagari mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah hidup kami ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu semua yang ada di Hong Kong ini ya Tuhan. Ketika mereka mungkin sedang sakit hari-hari ini, Tuhan yang akan sembuhkan. Ketika mereka batuk pilek ya Tuhan di tengah perubahan cuaca, mereka akan segera sehat dalam nama Yesus. Tuhan, jagai kami semua supaya kami bekerja dengan baik, melayani dengan baik, dan menikmati berkat anugerah Tuhan dalam kondisi yang sehat. Di dalam nama Yesus, Tuhan, bekerjalah terus dalam hidup kami. Pimpinlah terus hidup kami ya Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa, supaya kami terus kudus di hadapan-Mu, supaya kami ya Tuhan tetap menjadi serupa dengan Engkau ya Tuhan. Kami tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi kami mau serupa dengan Kristus yang telah menebus kami, yang telah menyelamatkan kami, dan yang telah menguduskan kami semua. Terima kasih ya Bapa. Nama-Mu terus ditinggikan dalam hidup kami. Setiap kehidupan kami persembahkan dalam tangan Bapa di surga, dan Tuhan akan memberkatinya. Semuanya akan menjadi berkat, membawa dampak, pengaruh yang baik buat sekitar kami dan buat masyarakat yang lebih luas ya Bapa. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini, melanjutkan setiap pekerjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati segala sesuatu yang dikerjakan oleh tangan kami. Semuanya menjadi berhasil. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, apapun yang Anda sedang kerjakan, mari kita sejenak bersama-sama mengangkat tangan kita, menerima berkat yang daripada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan,
Demikian firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Biarlah kasih anugerah, limpah rahmat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus mengawali setiap langkah kita, keluar masuk kita, hari ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, terima kasih buat waktunya, terima kasih buat perhatiannya. Kita akan terus hidup bersama dengan Tuhan, menjalani kehidupan kita bersama dengan penyertaan, kasih karunia dan rahmat-Nya yang baru setiap harinya buat kita semua. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.